Renungan Minggu ke-6 masa biasa 14 Februari 2021. Saya beri judul dalam kata-kata Yesus, aku mau, jadilah engkau tahir, atau sembuh atau bersih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, senyum selalu, berkah dalam. Najis. Begitu orang Kosta kalau berjalan di jalan umum, dia harus berteriak-teriak seperti itu. Sudah pakaiannya harus capek-capek, ting serantil, masih harus teriak-teriak seperti itu. Menurut bacaan pertama, orang yang sakit kusta lalu disingkirkan dan tidak boleh bertempat tinggal di perkemahan, harus di luar perkemahan. Wes loro ora oleh neng ngomah sisan, padahal dalam masa COVID-19 ini selalu didengung-dengungkan di rumah saja agar bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Memang saudara-saudariku terkasih, menurut hukum ketahiran yang disusun sesudah pembuangan Babel, orang-orang yang sakit kusta harus dikucilkan dari masyarakat. Sungguh berlebih-lebihanlah kekhawatiran orang Yahudi zaman itu terhadap kenajisan, takut terjangkit. Mereka mengambil alih peraturan-peraturan bangsa-bangsa tetangga yang berdasarkan tahayul semata-mata. Sebab perlu diketahui bahwa dalam peraturan-peraturan Yahudi sebelum pembuangan, hukum pengucilan bagi orang sakit kusta tidak dikenal. Memang benar, saudara-saudariku terkasih, ini tambahan dari saya, orang atau lembaga yang berada dalam ketakutan yang ekstrim biasanya lalu membuat peraturan yang ekstrim pula. Nah, takut itu boleh-boleh saja, karena lalu orang bersikap waspada. Ning yen wis kebangetan lewedi, iku malah nyamari. Itu membahayakan, atau sikap-sikap yang mungkin lucu akan bermunculan. Nah, contohnya cari sendiri. Jadi Yesus yang tidak takut lalu menyembuhkan orang-orang sakit betul-betul memberikan pembebasan bagi orang-orang yang disembuhkan itu, dan dari ketetapan hukum yang kejam itu. Orang sakit kusta adalah manusia yang dikucilkan dari masyarakat. Orang sakit kusta adalah manusia yang dikucilkan dari masyarakat Yahudi. Maka dengan menyembuhkannya, Yesus memulihkan kehormatannya dan sekaligus melepaskan beban peraturan yang tidak terpikulkan oleh orang sakit itu. Kalau sikap orang-orang zaman itu dalam menghadapi orang sakit kusta, mereka melecehkan, menghina, bahkan menyingkirkan atau nyingkiri biar tidak berpapasan, Yesus justru bersikap lain. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus mendekati, omong-omong dengan si sakit, bahkan menjamahnya dengan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir atau sembuh atau bersih. Bukan main memang Yesus ini. Yesus tidak takut kalau nanti ikut dilecehkan, kalau nanti sampai disingkiri atau ketularan. Malah sebaliknya, Yesus menularkan kasih dan kebaikannya kepada si sakit. Hebatnya lagi, yang lain daripada yang lain, bahwa biasanya kalau ada orang seperti itu, si penyembuh mengatakan kepada si sakit yang sudah disembuhkan, sana beritahu teman-teman yang sakit, suruh datang ke sini kalau mau sembuh.
Atau lalu dia memasang pengumuman di mana-mana. Yesus tidak seperti itu. Yesus bahkan melarang orang yang disembuhkan atau orang yang menyaksikan penyembuhan itu cerita kemana-mana. Kenapa demikian? Ya, bisa banyak sekali jawabannya. Misalnya, Yesus tidak mau dikenal hanya sebagai penyembuh, hanya sebagai orang hebat, pintar buat mukjizat, lalu orang semerintil mengikutinya, tetapi nanti pada saatnya mengalami ujian berat, mereka pada mundur. Yesus ingin menunjukkan kuasa kasih Allah bagi siapa saja, karena dia memang diutus Bapa untuk itu. Yesus ingin menjadi manusia bebas untuk mewartakan kasih kepada siapa saja dan tidak mau terikat pada tempat atau kelompok tertentu yang pastinya akan menghalangi karya penyelamatannya kepada semua orang. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang disembuhkan tadi woro-woro kemana-mana, sehingga meskipun Yesus telah menyingkir ke tempat yang sunyi, namun orang-orang tetap berdatangan dari segala penjuru. Saya mencoba memaknai hal ini lebih positif demikian. Saking bungai atau saking gembiranya telah dibebaskan dari beban super berat itu, orang yang bertindak seperti itu, saya memaknainya dan saya memaknai sikap mereka itu sebagai ucapan terima kasih sekaligus mewartakan kehebatan Yesus yang kalau berlanjut dengan semestinya juga mewartakan keagungan kasih Tuhan. Secara tidak langsung mereka sudah berkatekese. Yesus tidak menghendaki disanjung, dipuja, dan dimuliakan karena karya cinta kasih-Nya, melainkan Yesus ingin orang percaya bahwa Dia utusan Tuhan, dan lalu orang memuliakan Allah seperti terlukis dalam kisah 10 orang kusta. Setelah sembuh cuma satu yang kembali kepada Yesus, maka Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dari Injil Lukas bab 17 ayat 17 sampai dengan 18. Yesus tidak mengatakan, kok tidak kembali ya, dan tidak matur nuwun kepada aku ya. Piye toh? Ditulung kok orang ngerti atur panuwun? Tidak, Yesus tidak seperti itu. Begitulah sikap Yesus. Dalam diri Yesus tidak ada kamus pamer. Berbeda pada zaman milenial ini, apa-apa dibuat status. Ada status yang memang biasa, namun ada juga yang mau pamer. Ini loh, aku lagi kerja. Ini loh, aku lagi doa. Ini loh, aku baru kasih sumbangan. Padahal ya mungkin betul, tetapi mungkin menipu saja. Hati-hati, ini hampir masa Prapaskah. Di awal masa Prapaskah nanti ada pesan khusus, jangan pamer ya. Juga dalam soal doa, juga dalam soal sedekah dan sebagainya. Kadang-kadang orang takut kalau dikira tidak eksis, dikira tidak kerja. Kenapa takut? Biar bos senangkah? ABS? Biar pimpinan senangkah? Ternyata hal itu tidak hanya ada di masyarakat umum, namun juga di kalangan orang gereja pun model begitu ada. Maka hati-hati. Juga dalam pertemuan-pertemuan ada yang banyak omong dan berisi juga, tapi ada yang banyak omong tapi kosong. Ada yang diam dan menangkap seperti yang lalu mengerti dan merancang untuk berbuat sesuatu.
ada yang diam dan memang tidak berbuat apa-apa. Kita mesti ingat pesan Rasul Yakobus demikian, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Nah, saudara-saudariku terkasih, kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah dan saudara-saudara Yesus, sekaligus juga murid-muridnya. Yohanes dalam suratnya pernah berkata, kita semua memang anak-anak Allah, namun bagaimana keadaan kita kelak, kita belum tahu. 1 Yohanes bab 3 ayat 2. Karena belum tahu bagaimana keadaan kita kelak itulah, maka kita diajak untuk terus tekun menghayati status sebagai anak-anak Allah dalam hidup sehari-hari secara semestinya sebagaimana telah dilaksanakan dan diteladankan oleh Yesus. Kita memang tidak akan sama seperti Yesus zaman dulu, tetapi semangat Yesus itulah yang mesti kita miliki, tergerak oleh belas kasihan terhadap yang menderita, lalu berbuat sesuai yang ada dan berbuat sesuatu baginya, melayani dengan murah hati meskipun karenanya lalu capek dan kotor, bahkan dianggap najis, tidak menyingkirkan seseorang yang dinilai negatif dalam masyarakat maupun gereja, sebaliknya menerima sebagaimana adanya dan mestinya, jauh dari sikap kesombongan rohani, merasa paling baik, paling suci, sehingga selalu berpikir buruk terhadap sesamanya, dan masih banyak lagi lainnya. Hendaknya semua itu kita lakukan demi kebaikan orang lain dan bukan demi kepentingan diri sendiri. Kalau orang senang dengan apa yang kita berbuat, ya syukurlah. Kalau orang mampu mengatasi permasalahan hidupnya karena mungkin kita bantu, ya syukurlah. Bahkan bila karenanya orang lain untung dan aku rugi, ya hidup-hidup sedekah. Dan semoga menjadi berkah. Justru itulah yang dimaksudkan hidup yang berbuah karena kita bertumbuh dalam Kristus Putra Allah. Itulah yang juga diutarakan oleh Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus dalam bacaan kedua hari ini. Aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. 1 Korintus 10 ayat 33. Saudara-saudariku terkasih, di dalam gereja kita selalu mendengung-dengungkan bahwa KLMTD harus menjadi perhatian kita. Semoga hal ini tidak hanya jadi slogan murahan atau hanya didiskusikan, dirapatkan, di-sharingkan, tapi ujung-ujungnya malah tidak berbuat apa-apa. Percayalah, semua perbuatan baik bagi mereka, meski kecil sekalipun dan meski tidak nampang, akan membahagiakan mereka. Entah itu bantuan yang langsung bisa dinikmati atau bantuan untuk usaha, semuanya baik, asal terarah bagi kebaikan mereka dan bukan kehebatan kita. Seperti tanggapan Yesus atas permohonan si kusta yang mohon, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jawab Yesus itu sangat sederhana sekali, dan tidak menuntut macam-macam, dan tidak berpikir nanti bagaimana. Dia menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Kata ya dan langkah yang sederhana, namun mengakibatkan hal yang luar biasa bagi si kusta. Kata-kata yang diucapkan secara tulus tanpa pamrih keuntungan diri pribadi dan arahnya
demi kebaikan si penderita. Saudara-saudariku terkasih, mengakhiri renungan ini, baiklah kita mencicipi sabda Tuhan yang akan kita dengar di hari awal masa Prapaskah nanti, yang antara lain mengajak kita jangan melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka. Bila memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik yang suka pamer. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, dan lain sebagainya. Karena itu, saudara-saudariku terkasih, marilah kita terus belajar jujur dan rendah hati dalam melaksanakan kehidupan keseharian kita, agar kita benar-benar bisa bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup, yang menjadi tema APP kita tahun ini. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun, selamat ber-APP, aksi puasa pembangunan, aksi pengendalian pribadi. Bayat 14 Februari 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat, matur nuwun.